Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Vlogger Riau. Pada kesempatan hari ini Wavlog bakalan bincang-bincang santai bersama salah satu YouTuber Pekanbaru, yaitu perkenalkan, nama saya Ramadan. Saya memiliki channel YouTube saya Ramadan dan ada channel-channel yang lain. Jadi pada kesempatan hari ini kita bakalan bincang-bincang seputar gimana sih perjalanan seorang saya Ramadan untuk mencapai 4.000 jam tayang di YouTube-nya. Apa nama YouTube-nya, Bang? Saya Ramadan. Di saya Ramadan. Nanti bakalan kita taruh di deskripsi juga ya, guys. Jadi mungkin kita nggak bakalan berlama-lama, kita bakalan langsung kupas seperti apa trik and trik perjalanan saya Ramadan menjalani perjalanan YouTube-nya hingga akhirnya alhamdulillah sudah tercapai 4.000 jam tayang. Baiklah Bang Ramadan. Oh ya, oke, terima kasih teman-teman, khususnya untuk YouTuber ya yang lagi berjuang, sama kita masih berjuang ya. Alhamdulillah saya sudah mencapai garis finish sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh YouTube, yaitu untuk syarat monetize, yaitu mencapai 1000 subscriber minimal dan 4.000 jam tayang. Mungkin sebagian teman-teman sudah mencapai 1000 subscriber tapi belum mencapai 4.000 jam tayang. Begitu juga sebaliknya, belum mencapai 1000 subscriber tapi sudah mencapai 4.000 jam tayang. Tapi yang benar, syarat itu harus kita penuhi keduanya. Jadi artinya teman-teman untuk mendapatkan monetize itu harus mencapai 1000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Oh ya, mungkin teman-teman juga bakalan pasti bertanya, Bang saya Ramadan ini tema kontennya apa sih? Mungkin bisa Abang ceritakan sedikit lah seputar YouTube-nya Abang dalam akun YouTube channelnya saya Ramadan. Oke. Untuk saya Ramadan ya, saya cerita idealnya dulu ya. Saya belajar dari guru-guru saya. Memang untuk channel YouTube itu yang lebih baiknya itu memiliki niche, ya, lebih spesifik lagi. Dia punya tema. Contohnya misalnya seorang YouTuber, dia misalnya fokus untuk membuat konten video itu hanya tentang motor. Maksudnya motor di sini adalah servis motornya, ganti olinya, ganti bannya, turun mesinnya, semua dia fokus ke sana. Dia tidak bisa, walaupun dia tentang bengkel atau perbaikan motor, dia sekali-sekali mengupload video tentang mobil. Itu untuk idealnya sebuah channel YouTube. Kebetulan untuk channel YouTube saya memang masih ada karena saya pun masih belajar juga ya. Jadi untuk khususnya saat ini saya masih fokus ke tutorial. Tutorial ya, Bang. Baik itu Android maupun komputer. Kenapa? Karena setelah saya lihat banyak teman-teman atau di luar sana itu sangat membutuhkan. Itu jumlahnya sangat besar sekali saya lihat ya. Untuk membutuhkan, apalagi teknologi berkembang terus. Itu yang kita penuhi kebutuhannya. Ya. Jadi mungkin itu teman-teman sedikit perjalanan Bang Ramadan lebih sekarang ini fokusnya ke masih di tutorial teknologi maupun kayak sejenis kayak fokus di Android maupun komputer. Nah ini Bang, lanjut lagi kita ngobrolnya itu gimana sih trik Abang untuk meyakinkan karena kita tahu perjuangan bermain YouTube ini mungkin teman-teman di rumah juga mungkin nggak semua yang tahu lah, karena mungkin lebih cenderung hanya menonton, cuma berkomentar, cuma like. Mungkin kalau share mungkin itu tergantung teman-teman lah, apakah memang tetap mau mensupportnya dalam bentuk meng-share atau gimana keyakinan Abang ini harus bisa loh 4.000 jam tayang
harus bisa manage dengan harus fokus mengorbankan banyak hal. Mungkin teman-teman pasti tahu, waktu, tenaga, pikiran, jadi banyak hal yang memang harus kita lakukan. Jadi gimana sih Bang triknya? Oke, di sini saya mau sharing ya. Jadi untuk teman-teman YouTuber ya, masing-masing teman-teman itu harus memiliki goal dulu ya. Jadi tujuan kita jadi YouTuber itu apa sih? Kalau misalnya tujuannya seperti kita lihat selama ini ya, untuk mengejar monetis, terus mengejar uang, itu tidak akan ada habis-habisnya. Malahan yang ada, kita malah kelelahan, kecapekan gitu. Jadi kenapa seperti itu? Mungkin goalnya benar, oke ya, goalnya benar, tetapi dia kurang menurunkan goal itu seperti apa. Misalnya dia memiliki target waktu, ya, mungkin teman-teman semua ya pasti ya, goalnya itu pasti ingin mendapatkan uang, mendapatkan pendapatan dengan menyelesaikan dulu syarat dari YouTube untuk mendapatkan monetis. Jadi teman-teman, untuk mengejar 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber, kita harus menetapkan targetnya. Ya, berarti Saya mulai dari nol atau mulai saat ini yang sudah teman-teman sudah berjuang, tetapkan targetnya. Sampai kapan saya mencapai 4.000 jam tayang? Sampai kapan saya mengejar 1.000 subscriber? Contohnya seperti ini ya teman-teman ya. Ini kita khusus untuk cerita jam tayang dulu. Kita teman-teman silakan cek setiap sore, biasanya setelah jam 4 itu YouTube sudah memberikan informasi berapa total jam tayang yang kita peroleh. Teman-teman sudah bisa ukur. Contohnya misalnya jam tayang kita udah 1.000 nih. 1.000 jam tayang itu sudah berapa lama yang kita capai? Itu yang pertama. Yang kedua, kita ingin berapa lama lagi nih mengejar 3.000 jam tayang? 4.000 jam tayang. 3.000 jam tayang. Misalnya 3.000 jam tayang itu kita pengen kejar dalam waktu 3 bulan. Kita tinggal pecah lagi. 3.000 jam tayang kita bagi 3 bulan. Artinya target kita 1 bulan 1.000 jam tayang. Nah, sampai sini clear ya? 1 bulan 1.000 jam tayang. 1.000 jam tayang ya guys. Artinya kita bagi lagi 1 bulan 3.000 berapa? 1.000 jam tayang. 1.000 jam tayang. Kita bagi 30 hari. Kita akan menemukan angka 30 ya. 30 jam tayang per hari. Itulah tugas kita untuk mencapai 3.000 jam tayang yang kekurangan tadi. Jadi teman-teman tinggal rumuskan aja, sesuaikan aja berapa jam tayang lagi yang kita membutuhkan dan berapa lama lagi yang akan kita capai. Kenapa seperti itu teman-teman? Karena peraturan di YouTube itu sendiri, kalau misalnya ya kita sudah punya video sebelumnya, kita sudah punya jam tayang sebelumnya, tapi setahun kemudian kalau kita belum monet itu akan dikurangi terus oleh YouTube-nya. Jadi tidak ada jaminan teman-teman saat ini misalnya sudah memiliki 3.000 jam tayang, tetapi belum monet setelah 1 tahun, itu bakalan kurang terus, akan digerus terus kalau kita tidak upload video. Berkurang dan juga ya guys. Jadi menambah jam tayang. Jadi mindset ini yang harus kita perhatikan, kita utamakan dulu. Pilihannya cuma 2 ya. Kita mau serius sebagai YouTuber untuk memecahkan atau mengejar jam tayang, atau kita setengah-setengah tapi jam tayang kita tergerus terus. Jadi kalau menurut Bang Syah Ramadan nih, lebih untuk kesempatan kita untuk bermain YouTube nih, lebih duluan harus mengejarkan jam tayang atau mengejar subscribe dulu Bang? Oke, kembali seperti di awal tadi, tergantung niat kita ya, tergantung niat kita. Kita kalau misalnya niat monetis atau ingin mendapatkan income secepatnya, kita tinggal ukur waktu aja. Jadi tipsnya seperti ini, sederhana. Wah, saya ini misalnya cerita dari nol dulu ya. Tadi kita cerita sudah melakukan perjuangan sebelumnya. Misalnya ada seseorang, dia baru ingin jadi YouTuber, baru belajar lah ya Bang. Baru belajar. Sederhana aja. Dia targetkan dulu, pasang target dulu, pasang goal dulu. Dalam waktu 4 bulan,
Aku harus monet. Nah, baru kita berpromosi. Cara monet 1000 subscriber. Kembali lagi 1000 dibagi 4, 250 satu bulan. 4000 dibagi 4 bulan itu 1000 jam tayang dalam waktu 1 bulan. Kita bagi 30 hari. Itulah target yang harus kita capai. Misalnya teman-teman upload satu video atau 1 bulan teman-teman sudah upload video, terus kita lihat lagi, kita evaluasi setelah 1 bulan berapa tercapainya, sesuai nggak dengan target yang kita kita capai. Misalnya tidak tercapai, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan hanya 2. Pertama, memperbaiki konten kita. Kita lihat nih, kita lacak nih, apa sih yang diinginkan oleh netizen, penonton kita atau viewer kita. Yang kedua, kita bisa mengupload video sebanyak mungkin. Misalnya, ketika 1 bulan berjalan, kita sudah upload misalnya 1 hari deh, 1 hari 1 misalnya, 230 video. Dari 30 video ini tercapai nggak 250 subscriber? Tercapai nggak 1000 jam tayang? Kalau belum tercapai, itu tadi kembali kedua tadi. Pertama, kita evaluasi konten kita, ya, konten seperti apa sih yang diinginkan oleh subscriber, ya, netizennya. Kita bisa evaluasi nih dari semua video-video kita nih, mana view yang paling banyak. Kita bisa lihat nih, oh ternyata di sini nih dari 10 atau 30 video ini yang rank pertama tertinggi. Jadi artinya untuk bulan kedua kita sudah punya gambaran, oh ternyata netizen atau subscriber saya suka video yang model seperti ini. Itu yang kita fokuskan. Jadi kita nggak perlu mikir-mikir yang aneh-aneh lagi. Kita sudah ada gambaran dari 1 bulan yang sudah kita coba-coba, ya kita tes dulu ya. Kita sudah ada gambar untuk bulan keduanya. Seperti itu dia. Tapi kalau seandainya kita buat video cuma sedikit 1 bulan, jadi belum terlalu kelihatan kayaknya ini audiens kita nih pengen kita tuh buat konten temanya apa gitu berarti. Betul. Jadi Makanya artinya ya. semakin banyak video kita, semakin akurat hitungan kita. Seperti itu. Karena kalau sedikit kita masih ngambang-ngambang juga. Misalnya ngambang. 1 bulan 10 video nih. Ini benar nggak nih? Benar nggak nih? Tapi kalau semakin banyak video kita, maka semakin valid, semakin benar hitungannya. Jadi kita hitung-hitung aja nih video ini sebenarnya. Kita hanya coba tes. Oh, ternyata ada di antara 10 video. Wah, ini nih. Nah, kita buat lagi untuk yang minggu kedua, kita pecah lagi per minggu atau per bulan ada video part-partnya lah ya, Bang. Itu lebih bagus lagi. Bagus lagi ya kan. Kalau perlu ada satu video yang viral, ya, kita buat part 2-nya. Emang itu yang diinginkan netizen. Jadi dari audiens tuh penasaran, dari cerita di video pertama ini udah menarik, ya, tetapi sengaja ini endingnya kayak ada lanjutan, ini moga aja nih audiens masih menunggu part keduanya gitu, kayak boleh, kayak seolah-olah mau buat trailer di awal lah ya, Bang. Boleh. Atau misalnya gini ya, misalnya ada kawan teman-teman YouTuber nice-nya itu misalnya kuliner, dia sudah coba nih semua makanan, tiba-tiba dia makan soto nih. Ternyata ketika dia makan soto, view-nya naik sampai 1000. Artinya besok dia makan soto aja tuh. Oh, jadi sampai view-nya rendah. Artinya dari situ kita udah bisa baca subscribernya mungkin 60% lebih suka soto. Seperti itu. Jadi kita belajar dari data sebelumnya. Pesan Abang untuk YouTuber pemula Pekanbaru, motivasinya lah gitu, Bang, agar lebih bisa bersemangat lagi, agar bisa target yang dicapai bisa terlaksana lah gitu, Bang. Oke. Oke, ini bukan pesan sih, sharing aja kali ya. Kalau pesan ini nggak enak pula nanti. Jadi sharing aja bagi teman-teman ya, ini tips saja. Yaitu pertama, YouTube itu kan industri bisnis sebenarnya, industri hiburan. Dia sudah industri. Artinya, kembalikan ke kita. Artinya, ketika kita membuat konten, kita harus perhitungkan nih. Itu kan modal semua. Iya, modal semua pastinya, Bang. Kita harus beli handphone, kalau handphone
harus beli kamera. Kalau kamera, terus kamera yang harus bagus, belum lagi lensanya, belum lagi kuotanya, belum lagi pakai artisnya, timnya, itu semua harus diperhitungkan. Terus makanya seperti saya bilang tadi, dibuat target lagi nih, kapan aku balik modal? Berapa lama aku harus seperti ini? Berapa lama aku harus bayar orang? Atau ya termasuk kalau misalnya menggunakan laptop, ya harus seperti itu termasuk modal untuk membuat industri atau bisnis YouTube itu sendiri. Jadi teman-teman mindset harus seperti itu. Bukan berarti wah sabar aja dulu, sabar aja, ya tidak bisa. Kalau sabar dulu terus semakin dalam nanti ruginya. Ya kita harus perhitungkan juga berapa waktu kita luangkan. Makanya saya bilang tadi ya ditargetkan. Misalnya kita targetkan 1 tahun harus monet, 6 bulan harus monet. Kalau tidak ya udah tinggalkan sama sekali. Daripada lebih dalam. Seperti itu. Terus kedua, ya pilihlah nice sesuai dengan kemampuan kita. Kita nggak perlu memaksakan, wah aku mau buat konten tentang mobil, ya kita nggak sanggup beli mobil, atau kita nggak punya kenalan punya mobil, yang ngapain gitu. Karena nanti mentok di tengah jalan juga. Iya, tengah jalan. Kenapa? Karena kalau di sosial media yang dibutuhkan adalah kontinunya, ya ya kita terus mengupload, semakin banyak kita upload, nah itu yang mereka butuhkan. Seperti itu. Jadi sesuaikan aja, kita mikir ke depannya. Makanya saya bilang tadi, kita punya target. Selama target itu kita sudah memapping namanya, memetakan, atau ya itu tadi yang oret-oret lah, istilahnya lebih mudah lagi ya. Tinggal oret-oret aja selama 6 bulan nih. Jadi artinya teman-teman sebelum memulai memutuskan untuk YouTuber, ya teman-teman tinggal oret-oret aja nih. Wah, target aku 6 bulan. Selama 6 bulan konten aku tiap hari ini, target 1 bulan segini. Ya memang harus seperti itu teman-teman. Kenapa? Kalau kita tidak memiliki itu, ya kita ngamang-ngamang terus. Jangan sampai nanti ya setengah jalan baru yang menyesal lah. Kenapa? Kalau nyesal itu enak ngomongnya, tapi yang sakitnya kan, waduh, berapa uang yang sudah aku habiskan di channel ini, berapa waktu yang sudah aku habiskan di channel ini. Mungkin teman-teman ada yang editnya sampai begadang seperti itu. Itu yang harus mindset dulu harus kita buatkan. Jadi teman-teman kalau misalnya tidak mampu, tidak sanggup, ya putuskan aja dari sekarang. Aku tidak mau jadi YouTuber, udah selesai. Iya gitu. Iya benar. Masih ada platform yang lain yang kita lihat effortnya, sumber daya yang digunakan. Kalau kita mampu lanjut. Kalau tidak mampu, ya udah cari peluang lain gitu ya. Bukan mundur aja. Bukan mundur, cari peluang lain. Terus tiba-tiba sumber daya sudah ada, ya udah lanjut lagi seperti itu. Ya karena ya YouTube itu sudah ada aturan sudah ada aturannya masing-masing. Apalagi saat ini kita udah upload nih, kita kejar jam tayang nggak tercapai juga. Video teman-teman yang walaupun belum mencapai monet, walaupun belum 4.000 jam tayang, itu YouTube sudah pasang iklan di videonya. Tetapi di video kita dipasangin iklan oleh YouTube, tapi kita nggak dapat apa-apa, kan kasihan. Sudah modal, sudah habis duit, terus udah dipasang iklan, rupanya seneng gitu ya. Ternyata nggak ada kan masuk gitu. Jadi ngapain, gimana ya kalimatnya ya? Kayak gimana? Ya udah YouTube pasangin lah iklannya, tapi kita nggak dapat apa-apa, ngapain? Ya jangan gitu. Sayang kan? Makanya teman-teman harus di manage ya, harus gimana strategi kita gitu. Masalah video ini disukai oleh netizen itu nggak usah dipikirin, yang penting kita fokus ke strategi kita gitu tadi. Kalau misalnya wah saya gagal nih 6 bulan, terus gimana bang? Udah selesai tugasmu, pikirkan lagi untuk strategi depan, ganti ganti channel, buat lagi nih. Makanya kalau nggak capek 6 bulan, buat aja target 3 bulan. Kita lihat perkembangannya. Begitu guys, informasinya. Terima kasih Bang untuk waktunya di hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe YouTube Vlogger Riau, jangan lupa di subscribe agar tidak ketinggalan info-info baik itu vlog keseharian, podcast, kuliner maupun wisata
baik di Pekanbaru maupun di Riau tentunya. Baiklah, saya Bang Flo, mohon pamit. Ramadan, ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.